Sobat FK. Bersama lagi dengan Merlin. Aku Moses. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai gizi secara umum. Teman-teman yang belum menonton sebelumnya, boleh nonton dulu video sebelumnya ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai cara membaca informasi nilai gizi pada minuman kemasan. Boleh, sekarang Dr. Sheila boleh perkenalkan diri lagi untuk teman-teman kita yang belum kenal. Halo Sobat FK, saya Dr. Sheila Stefani, spesialis gizi klinik. Saya merupakan dosen tetap di Maranatha dan juga dokter berpraktik klinik di rumah sakit dan beberapa klinik. Oke, nah kita sekarang langsung lanjut ke pertanyaannya ya dok. Nah, teman-teman pasti sekarang ini banyak banget yang minum minuman kemasan. Betul banget. Nah, contohnya minuman-minuman di depan kami ini. Nah, sekarang kita ini mau mempelajari bagaimana sih cara membaca informasi nilai gizi pada minuman kemasan. Betul banget. Tapi sebelum itu, video ini hanya untuk edukasi dan kita tidak ada bermaksud untuk memojokkan brand-brand yang ada di sini. Ya, nah dok boleh langsung dijelaskan dok? Oke, siapa nih Sobat FK yang hari ini sudah minum minuman kemasan? Kalian udah belum? Kayaknya Udah, udah. Udah, apalagi cuaca panas gini ya? Iya, Bagaimana yang betul. segar, dingin, dan manis, betul ya? Iya. Nah, minuman kemasan ini salah satu yang perlu kita perhatikan adalah komposisi gulanya. Nah, kita sebagai contoh ya, kalau misalnya kita bilang bahaya kalori. Tapi kalau misalnya saya bilang minuman kemasan itu nomor satu yang paling bahaya adalah jumlah gulanya. Tapi sekali lagi, tadi ya, karena memang semua minuman kemasan ini sudah dijamin oleh BPOM, sudah ada izin edarnya, artinya ini masih boleh loh kita konsumsi, tapi bagaimana caranya mungkin lebih bijak kalau misalnya kita tahu informasi nilai gizi yang sudah diberikan dari minuman-minuman kemasan. Ya, sebagai contohnya, ini ada 2 minuman kemasan, satu yang less sugar, satu yang biasa. Nah, kita lihat ya, di bawah sini ya. Nah, ya informasi nilai gizinya nih kalau kita lihat ya, sama-sama 200 mili ya. Nah, kalau misalnya dilihat gula yang less sugar, otomatis dia kandungan gulanya lebih sedikit. Di sini tertera 12 gram. Kemudian yang biasa gulanya 17 gram. Setuju ya? Maka yang less sugar lebih rendah gulanya ya. Setuju ya? Setuju. Oke, tapi kita lihat nih di atas takaran sajinya itu ada serving size. Artinya kita boleh mengonsumsi satu minuman ini ya. Ini serving size-nya adalah 1,5 serving per kontainer. Artinya kita boleh menghabiskan ini hanya dalam waktu untuk 1,5 kali minum. Jadi nggak boleh dihabiskan 1 kali minum. Nah, kenapa? Kalau dihabiskan 1 kali minum, gulanya berlebih untuk kita. Gitu. Nah, itu yang mungkin kita skip ya. Kita kayak taunya bahwa ini untuk 1 kali minum karena 1 kotak. Setuju nggak? Iya, setuju. Ya gitu. Dulu juga saya seperti itu. Artinya saya juga dulu tidak membaca informasi nilai gizinya. Nah, sekarang saya mau mengajak ya Sobat FK semua untuk membaca informasi nilai gizi, sehingga nggak usah pusing lagi sebenarnya mikirin kalori, mikirin gula, karena sudah diberikan oleh masing-masing minuman kemasannya berapa banyak sih kita boleh minum gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nih, ini botol yang gede ini ya. Tadi kalau misalnya kita setuju ya, ini 200 mili ya, 200 mili, tapi untuk 1,5 kali minum, jadi nggak boleh dihabiskan dalam 1 kali buat besok lagi. Nah, bagaimana yang botol ini kan minumannya otomatis lebih banyak ya isinya ya kalau kita bilang. Kalau misalnya dilihat ini berapa mili ya tadi ya, ini lebih banyak deh ya, ini lebih banyak. Nah, kalau misalnya dilihat botol yang besar ini untuk 2 saji per kemasan, artinya buat 2 kali minum, nggak boleh 1 kali habis. Nah, sama, dulu juga saya segini 1 kali habis, sekarang udah nggak boleh lagi ya. Jadi mohon dilihat informasi nilai gizinya. Yang ini lebih kecil botolnya, dia juga untuk 1,5 kali minum. Nah, kalau misalnya kita mengikuti cara minum di informasi nilai gizinya itu, sebenarnya kebutuhan gula kita itu tidak berlebih dalam 1 hari gitu. Jadi asupan gula kita ya. Nah, untuk perempuan, mudahnya untuk perempuan kita tidak boleh mengonsumsi gula tambahan lebih dari 15 gram. Jadi gula tambahan kurang dari 15 gram untuk perempuan. Untuk laki-laki ini kurang dari 20 gram. Itu untuk mudahnya. Gimana Sobat FK? Udah jelas belum? Gimana, kalian udah jelas belum? Udah dok. Udah ya. Wah, jadi penting banget ya dok. Kita harus melihat informasi nilai gizi dulu sebelum minum minuman kemasan. Nah, teman-teman berarti udah tahu ya bahwa kita ini nggak boleh mengkonsumsi lebih banyak gula, khususnya pada minuman kemasan. Nah, mungkin segitu aja dok untuk pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak. Sama, terima kasih. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada saran topik yang perlu kita bahas, tulis aja ya di komentar di bawah. Aku Moses, Aku Merlin. tunggu kami di konten selanjutnya. Dadah. Dadah!